Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Razak, absen 4 dari kelas 10H. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai materi teks hikayat. Pengertian dari teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama yang berisi cerita tentang kehidupan tokoh-tokoh, kerajaan, pahlawan, atau makhluk ajaib yang bersifat fantasi atau bisa disebut tidak nyata dan digunakan untuk membingungkan tokoh tersebut. Ciri-ciri teks hikayat adalah berisi cerita khayalan yang berlebihan. Tokohnya biasanya raja atau pahlawan, menggunakan bahasa Melayu klasik, pengarang tidak diketahui, serta mengandung nilai moral dan budaya. Tujuan teks hikayat. Tujuan hikayat adalah untuk menghibur pembaca, mengagumkan tokoh yang diceritakan, serta menyampaikan nilai moral dan budaya kepada masyarakat. Struktur hikayat terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada orientasi, yang berisikan pengenalan tokoh dan latar. Yang kedua komplikasi, yang berisikan masalah atau konflik. Yang ketiga ada resolusi, penjelasan cerita, tapi terkadang juga ditutup dengan koda yang berisi pesan moral. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kata-kata Melayu klasik, contohnya syahdan, titah, hamba, tuanku atau baginda dan lainnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan, misalnya berjalan, bertalung, memerintah. Yang ketiga, menggunakan wajah hiperbola, penggambarannya itu berlebihan. Contohnya tenaga bagaikan 1000 gajah. Yang keempat, banyak kata di dan ter untuk menunjukkan peristiwa. Yang kelima, menggunakan kalimat langsung atau dialog. Contoh, titah raja, pergilah engkau. Seperti itu. Terus ada manfaat teks hikayat. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan budaya dan sejarah bangsa. Yang kedua, menumbuhkan sikap menghargai karya sastra lama. Yang ketiga, memberikan pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melatih imajinasi dan kreativitas membaca. Unsur-unsur dari hikayat itu ada dua. Pertama, intriksi. Yang pertama, intriksi itu ada tema, pokok cerita, misalnya keberanian atau kesetiaan. Yang kedua, tokoh dan penokohan, watak tokohnya sering sangat baik atau jahat, seperti itu. Yang ketiga itu ada alur, sederhana, maju, linear. Yang keempat, latar, biasanya kehidupan kerajaan masa lalu. Yang kelima, sudut pandang, sering memakai orang ketiga. Yang keempat, ada makna, pesan moral kepada pembaca. Nah, terus unsur yang kedua itu ada unsur ekstrinsik atau unsur luarnya. Yang pertama, latar belakang pengarang. Budaya tempat hikayat itu berkembang mempengaruhi cara berita. Yang kedua, kondisi sosial dan budaya masyarakat hikayat berkembang pada masa kerajaan Melayu. Karena itu cerita banyak menggambarkan cerita-cerita istana seperti itu. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan. Banyak hikayat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Yang keempat, nilai moral dan etika. Hikayat mengajarkan sikap baik seperti keberanian, kesetiaan, dan tolong-menolong. Jenis-jenis teks hikayat. Yang pertama ada hikayat sejarah. Biasanya menceritakan tokoh nyata tapi dibesar-besarkan. Contohnya hikayat Hang Tuah. Terus ada hikayat romantis tentang percintaan tokoh bangsawan biasanya. Contohnya hikayat Indra Bangsawan. Terus ada hikayat agama, berisi ajaran dan kisah tokoh agama. Contohnya hikayat Nabi Muhammad SAW. Terus ada hikayat kepahlawanan, menggambarkan keberanian pahlawan. Contoh hikayat Amir Hamzah. Nilai yang terkandung dari hikayat itu pertama ada nilai moral. Nilai moral itu mengajarkan sikap baik seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan tolong-menolong. Yang kedua, nilai agama, mendorong untuk beriman, bersyukur, sabar, dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada nilai sosial, menumbuhkan rasa saling melengkapi. Nilai budaya juga ada, menunjukkan adat istiadat, tradisi, dan tata krama masyarakat pada masyarakat. Oke, mungkin itu saja cerita yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.